Mengejutkan, ternyata Amazon semenjak tahun 2001 sudah menghentikan sebanyak 20 produknya yang gagal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Siapapun di sini yang dia punya cita-cita menjadi seorang pembisnis ataupun dia pengen banget mengembangkan bisnisnya menjadi IPO, ataupun dia juga pengen banget bisnisnya ini bisa melantai di bursa saham internasional. Siapa yang nggak mau? Karena ini menunjukkan kemampuan bisnisnya, kinerja bisnisnya, bagaimana mengelola semuanya dengan masuk ke dalam bursa saham ataupun melakukan IPO. Tapi ada satu cerita yang sangat menarik banget nih, berangkat dari yang namanya Amazon. Siapa sih yang nggak kenal Amazon? Yang dia berbasis di Amerika, menyediakan produk yang bisa dikirim di seluruh negeri. Ada satu prinsip bisnis atau value di Amazon yang perlu kita cermati. Bagi Bezos, kegagalan ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Dan dia sangat senang sekali dan merangkul dengan kegagalan itu. Karena dia menyadari perusahaan yang tumbuh semakin besar pasti akan menemui begitu banyak jenis kegagalan. Tapi lantas kegagalan itu tidak berarti ataupun kegagalan itu tidak sama dengan kerugian. Karena dari kegagalan kita akan belajar sesuatu hal dan kita tidak akan mengulangi lagi di masa depannya. Karena itu kita sebagai seorang pembisnis yang belum sekelas Amazon, ketika menemukan kegagalan jangan langsung merasa hopeless dan tidak memiliki harapan untuk melanjutkan cita-cita atau keinginan mulia kita. Nyatanya, Bezos ini menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan dan dia menciptakan sebuah value atau culture khusus sehingga Amazon ini terus belajar atau memunculkan kegagalan. Apakah itu? Yaitu terkait dengan inovasi. Membuat inovasi produk, jadi Bezos ini dia akan membentuk tim-tim khusus. Setiap tim ini ditugaskan untuk mencari inovasi yang baru, tentu dengan pendanaan dengan jumlah tertentu. Dan ternyata dari semua jenis investasi, bukan hanya di Amazon ya, tapi dari joint venture menunjukkan bahwa sekitar 66,8% investasi yang dikeluarkan itu dia hanya memberikan pengembalian 0-5 kali dari modal yang diinvestasikan. Artinya apa? Ternyata tingkat kegagalan sebuah inovasi ini tinggi banget. Berapa? 66,8%. Kalau dalam bahasa lainnya, ketika kita merasa stuck dengan bisnis kita, merasa stuck dengan produk kita, dan merasa stuck tidak berjalan dengan market kita, mungkin saatnya teman-teman perlu melakukan yang namanya eksploitasi ataupun eksplorasi. Tapi kita tidak akan bisa melakukan eksploitasi sebelum kita melakukan eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini memang nanti jadi ladang ya, atau jadi sebuah medan. Seseorang ini akan melakukan banyak banget kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, 66,8% investasi yang dikucurkan itu dia hanya memberikan pengembalian 0-5 kali. Dan hanya sekitar 0,04% investasi yang diberikan itu memberikan pengembalian 50 kali. Tentu dong, ketika kita berbicara bisnis, maka salah satu yang diukur itu adalah bagaimana ukuran finansialnya, bagaimana memberikan profit dan memberikan ketertarikan bagi kita semua, para pemegang saham, para business owner ataupun partner di luar bisnis kita. Tapi satu lagi yang saya pesankan, jangan khawatir kalau misalnya kita ketemu resiko, dia harus kita suntik mati atau kita kena disrupsi, nggak masalah. Kita harus melakukan hal yang baru lagi. Kita jangan takut dengan kegagalan. Dan tadi jumlah yang kecil ketika sebuah tim melakukan fase eksplorasi atau inovasi, itu juga bukan menjadi sebuah hambatan bagi kita untuk tidak menjalankan fase eksplorasi pencarian ataupun juga menghadapi kegagalan.
Terutama ini adalah ide besar bagi teman-teman semuanya yang nilai bisnisnya udah di angka miliaran setiap bulan. Saya tahu banget pasti teman-teman ini menghadapi badai yang sangat luar biasa. Semakin besar itu semakin banyak kegagalan problem yang dihadapi. Tapi itu malah menjadi ajang yang sangat bagus banget buat teman-teman semuanya untuk bisa menguatkan bisnisnya. Dan terakhir, ingat, kegagalan itu tidak sama dengan kerugian. Gimana nih video kali ini? Saya membahas tentang bagaimana kita menjadi perusahaan yang tidak terkalahkan. Nanti di lain waktu lagi saya akan membahas topik-topik yang lainnya yang menarik terkait bisnis dan menginspirasi sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.